Dia masih connecting tuh. Si Sebi lagi, Ini. gantengnya nggak karu-karuan. Nih gue tadi baru ngobrol sama Hogi nih, bener-bener perubahan zaman nih tiba-tiba nih. Tiba-tiba, iya maksudnya tiba-tiba yang kayak gini-gini tuh jadi konkolan, connect semua by digital, semua jadi lazim gitu, bukan sesuatu yang tadinya jarang-jarang. Dan nggak akan balik lagi, udah. Udah. Nggak akan balik lagi, bener Gi, bener banget. Normal. The new normal. The new normal. Semuanya nih. Exactly. Mantap sih. Nah, the new normalnya ini makanya kayaknya gue ngelihat dengan manuver-manuver kalian nih, it's going to be the new normal nih harusnya. Alright guys, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah pagi. ikutan ngobrolan bareng Pop Up. By the way, obrolan ini gue record. Nanti akan gue naikin ke media, ke platformnya Pop Up Media. Foto dulu ya. Medianya. Aduh, boleh dong Gi. Ada siapa aja nih Mas Odek? Ada siapa aja coba diperkenalkan? Pagi ini sebelumnya gue kenalan dulu nih, gue Odek dari Pop Up Media. Kalau buat yang belum kenal, ada Bima juga dari Pop Up Media yang gimbal. Ada Mas Hogi yang pakai topi dengan background bokeh, emang dia expert banget di area ginian. Ada Kang beda. Ada Mas Ebi dengan all the stickers di belakang dia. Ada Mas Mamat baju merah, sama ada Kang Edo ya, Kang Edo dari JST ya. Ya. Alright, oke. Jadi kita mulai aja ya. The reason kenapa baju kita sama, Sep. Kita sama. Wah, iya juga. Janjian dong. Oke, jadi branding. halus ya. Kayak kemarin botol-botol slits di Ecos tuh halus, cakep tuh. Thank you, Ogi. Apapun yang bisa membantu teman-teman naikin sales, hajar bro. Harus. Krisis. Tegang. Satu dalam kehancuran, Jo. Udah. Anyway, kenapa kita hari ini ngumpul adalah kita dari Pop Up ngelihat bahwa kita sama-sama tahu situasi COVID ini fakta banget. Banyak bisnis yang stuck, banyak opportunity yang hilang, banyak teman-teman atau partner-partner yang harus berhenti kerjanya karena kondisinya nggak memungkinkan buat kita saling ketemu atau ngelakuin hal-hal yang lebih baik lagi. Tapi gue juga ngeliat kayaknya COVID ini justru ngebuka opportunity buat sesuatu yang baru gitu. Artinya kita nggak boleh stop gitu aja, tapi kita harus keep evolving. Dan gue ngeliat hal ini terjadi ada di Ecos, ada di JSD, ada di Zodiac, dan ada di Losida gitu. Nah, dari sini kenapa kita mau ngobrol, karena gue sebenarnya kita as Pop Up Media, kita pengen inspire orang-orang di luar sana bahwa this situation bukan berarti bikin lo stop untuk berkarya gitu, atau bukan berarti bisa bikin lo berhenti buat support your support system. Karena nih teman-teman kita yang sekarang ada di sini buktinya bisa pelan-pelan, nggak pelan-pelan malah buat gue rapidly shifting dari bisnis yang biasa ngerubah ke pola bisnis yang baru gitu. Nggak mau ya? Nggak mau gitu. Which is menurut gue this is very interesting. Jadi kayaknya hari ini kita akan ngobrol di area itu. Kenapa kalian moving to that way? Kenapa bisa secepat ini pergerakannya? Terus beratnya di mana, senangnya di mana, dan lain-lain, dan so on and so forth gitu. Oke, sekarang kita start dengan jadi kita mau ngobrol aja langsung. Gimana nih on a daily basis, Mas Hogi, Kang Edo, Mas Mamat, Mas Ebi, sekarang di rumah sibuknya ngapain aja nih? Kalau boleh tahu, mungkin dari Hogi dulu kali ya. Gantian. Ya. Sibuknya, tapi lucunya gini sih, ternyata gue ngerasain kalau dari rumah tuh jauh lebih ribet ya, karena basically realita tuh ada di sini ternyata. Karena ada anak 2 yang harus di homeschool. Itu deh tuh. Iya kan, terus kondisi juga begini kan, jadi basically the whole event operation untuk Future 10 is nggak jalan gitu, dan semua kontrak kita, semua klien pending payments, itu yang paling ngeri, dan masih banyak banget. Jadi kayak gue harus membubarkan kantor gitu kan, lumayan deg-degan banget. Cuman di saat yang sama kayak on a daily basis kerjaan gue kayak selalu mikirin kayak what to do gitu kan. Jadi tapi untungnya gue tuh dari dulu sama Anton tuh selalu berpikiran kayak we have to think for the worst gitu kan. Gitu. Jadi kayak
Dan dulu gue ngebangun channel Echos tuh sebenarnya itu kan kayak passion project gue gitu. Karena gue punya perasaan kalau suatu hari the whole event industry kayak kalau ada apa-apa tuh bisa shift-nya ya udah pindahnya ke sini semua gitu kan. Kita udah lihat di luar negeri. Cuman dulu beda ya kalau gue ngeliat di luar negeri kayak kejadian sama Boiler Room atau Circle atau gitu kan. Mereka kan sebenarnya documenting itu kan. Iya. Cuman sekarang yang terjadi adalah ini adalah the new normal gitu, kayak semuanya pindah gitu ke layar gitu. Dan tapi juga kemarin juga gitu ngobrol-ngobrol dengan klien-klien kita dan partner-partner semua, basically physical businesses kan lagi struggling banget nih gitu. Basically zero income gitu kan kebanyakan untuk event bisnis atau gitu kan. Jadi kalau misalnya tempat-tempat kayak Sebi, kayak Mamat sebenarnya kayak bisa shift ke delivery gitu misalnya gitu kan. But event ya nggak ada men, physical kan. So lo pakai YouTube delivery ke rumah sih, Gi. Ya, tapi jadi katanya maksud gue delivery day to day gue adalah mikirin itu terus gitu kan, apa gitu. Karena basically ini kan gue nggak tahu ya, kalau gue selalu mikir everything we plan will not happen this year. Itu udah di benak kepala gue. Mau itu Bright Spot, mau itu semua festival, apapun yang gue udah ada kontrak, ada sponsornya pun, ada apa, I don't think it will ever happen this year. Jadi gue udah harus mikirin semua itu di shift gimana caranya ke the new normal ini. Cuman kan it's not easy gitu kan. Jadi dan gue harus ya basically gue juga harus mikirin ngasih makan anak-anak kantor gue gimana ya untuk beberapa bulan ke depan. Ya gitulah basically everyday yang gue pikirin itu. Tapi jadi karena kondisi sekarang di rumah, untungnya jadinya agak lebih nggak tahu somehow agak lebih fokus sih dibandingin gue kalau di kantor gitu. Distraction-nya lebih banyak ternyata. Di sini malah distraction gue cuma pagi ngurusin ini, ngurusin anak sekolah, apa ini, terus nyiapin makanan lah apa ini gitu. Terus udah habis itu gue ada waktu, tapi tidurnya jadi malam banget. Gue ada waktu dari jam anak gue tidur sampai jam 2 pagi itu research aja kerjaannya. Ini tiap hari. Ya gitulah, moga-moga dalam basically this week kayak kepala gue udah lebih jelas nih mau apa aja nih yang dikerjain gitu kan. Karena ya it has to be fast gitu. Karena waktu udah kayak ticking gitu kan. Sebentar lagi Lebaran, sebentar lagi ini gitu. Jadi Ramadan. Jadi kayak udah wah. Lagi THR. Oh, tegang kan ya? Tegang bro. Tegang seadanya. Gitu sih. Itu sehari-hari gue sekarang saat ini gitu. Jadi ini shift banget sih. Maksudnya dari kehidupan kita sehari-hari aja udah beda banget. Dan the way we conduct business juga udah kayak 100% gitu, kebalik gitu sekarang. So, itu sih kira-kira kalau gue. Yo. Kalau Kang Edo, JSD gimana Bang? Kang Edo dulu. So far kan future format udah jalan tuh kemarin. Iya, JSD future format kemarin udah jalan tuh tanggal 28, 29 Maret. Terus kalau sehari-hari, ya benar kayak Hogi tadi bilang. Ternyata lebih di rumah lebih ribet. Yang satu anak-anak pada homeschooling semuanya. Yang satu minta A, yang satu minta B, gitu kan. Dimengerti banget ya. Dan juga harus nyiapin ada meeting juga kayak gini tuh. Wah, gimana? Jadi dikelarin satu-satu dulu kayak gitu. Ya sampai sekarang juga tadi ini mau kayak gini juga gue bilangin ke anak-anak, tar dulu ya, ayo mau meeting dulu sebentar. Maksudnya ya dan di satu sisi juga akhirnya memang ya udah di rumah ternyata satu yang biasa kita emang sehari-hari adalah di kantor kadang kayak gitu, dan ketika balik ke rumah ngadepinnya wah awal-awal sih malah tambah bikin kepala pusing ya kayak gitu. Tapi seiring waktu sih kita juga harus boleh bisa maintain harus gimana, dan yang pikirannya kayak tadi juga benar kata Ogi, ini karyawan besok gajinya kayak gimana ya, itu satu poinnya, mikirin what to do-nya, dan baru bisa berpikir itu ya emang di malam sebenarnya, di malam riset searching di negara-negara yang sudah terdampak, aircraft-nya mereka ngapain sih, ekonomi kreatif yang mereka lakuin di sana kayak gitu, itu yang searching terus. Bahkan kenapa kita langsung mutusin JSD Future Format ketika pemerintah
tanggal 2 Maret, itu kan diumumin tuh 2 Maret tuh. Udah terdampak dari sekian. Kita langsung meeting tim, koordinasi dengan pemerintah, dengan sponsor dan yang lain-lainnya. Oke, lalu kita umumin selama kita udah announce di IG kita akan umumin tanggal 7 Maret JSD lanjut apa enggak. Dan selama masa dari tanggal 2 sampai tanggal 6, kita koordinasi dengan pemerintah, sponsor, dan lain-lainnya. Akhirnya udah pada tanggal 6 kita udah sepakat, udah langsung shifting, kita langsung rubah. Yang offline kita postpone dulu, langsung kita bikin ke future format. Karena kebetulan memang salah satu partner kita adalah memang e-commerce. Langsung di sinilah kita udah mulai pergerakan, gimana. Ya, honestly kemarin udah berjalan, dan satu hal, ternyata event online ini lebih capek daripada event offline. Itu aja. Capek banget. Iya, yakin gue ruwet gila sih itu pasti. Iya, capek banget. Itu lebih capek banget dari ruwet, koordinasi. Ruwet. Internal koordinasi, lalu juga emang koordinasi dengan partner, dan partnernya juga kebetulan WFH dan layer yang WFH tuh kendala besar banget ya, Kang. Kang? Oh, Kang Eno. Dia hilang. Ngomong lagi siapa? Putus sih. Putus dikit tadi. Terus. Tadi WFH tuh kendala gede banget ya. Kalau gue sih ngerasanya itu. WFH kendala gede banget, apalagi ini kita koordinasi satu internal pun koordinasinya cukup ya waktu, dan ini tambah partner lagi, dan di partnernya juga layeringnya agak lumayan, itu dia yang repot ya. Untuk yang kemarin banget. Ada yang masih tidur, ada yang cepet respon, ada yang nanya mulu, aduh ampun bos, please deh. Udah, dan ada yang salah edit, aduh desainer kita udah nggak on. Terus kebayang sih. Tegang. Itulah yang terjadi kemarin di SD Future Format. Ternyata lebih menguras otak, lebih capek daripada offline. Kalau offline JSD udah langsung. JSD tuh berapa hari sih kemarin, Kang? 2 hari aja ya dia di Tokopedia. JSD 2 hari. 2 hari ya? Dan alhamdulillah kita ngeliat teman-teman tenan cukup kebantu sih dengan kemarin itu, dan kita ngecek satu-satu, dan mereka penjualannya bagus semoga mencapai target sih. Oke. Sampai tuh, Kang? Insya Allah sampai. Ganteng banget loh, gila. Ganteng banget. Gawat. Sebelum lanjut ke sana, mungkin bisa ke Mas Mamat dulu nih, secara digital juga pergerakannya nih. Mas Mamat dari bar ganteng jadi toko clothing handsome. Wah, udah nomor 1 deh. Jadi anak rumahan sekarang ya. Yang penting lari sore terus, Mat. Jangan sampai enggak tuh. Lari pagi gue. Oh, lari pagi. Itu kebalik kalau tadi Hogi bilang lu lebih apa? Jadi tidur malam, kalau gue justru tidurnya makin pagi sekarang. Kayak jam 10 udah ngantuk. Terus pagi bangun jam 6 pagi gitu kan. Lebih sehat deh. Biasa jam 10 baru seger tuh mata, 10 malam. Wah, kemana nih gitu. Terus sekarang justru kebalikannya, tapi ya jujur sebelumnya gue belum pernah ngebayangin sih, ternyata apalagi kayak tiba-tiba semuanya adalah secara, ini bisa dibilang cepat ya, kayak sekitar prosesnya nggak nyampe 1 bulan, tiba-tiba mulai dari hari-hari lo sampai company sampai semuanya benar-benar berubah total gitu. Tapi dari sini yang gue pelajarin juga ada positif dan negatifnya. Mungkin kalau positifnya kayak ya ada hal-hal detail yang sebelumnya mungkin kita terlalu cuek akan hal itu yang kita nggak pikirin lah. Semua orang mikirin kerjaan, semua mikirin deadline, semua mikirin kayak gimana. Tapi sekarang ya lo lebih ada orang yang mikirin kayak gue lebih bagi waktu sama keluarga. Ada yang juga yang kayak lebih mikirin sehat atau enggaknya. Terus mikirin hal yang seperti itulah. Dan untuk WFH sih menurut gue ya, gue setuju sama yang lain bilang bahwa itu sangat-sangat sulit gitu. Apalagi yang kayak kalian lah, beda-beda. Ada yang punya employees dari mulai puluhan sampai ratusan atau bahkan ribuan gitu kan. Yang semuanya tadinya udah ada skemanya kayak gimana. Terus sekarang tiba-tiba dalam beberapa hari gitu, oke, harus decide bahwa semuanya harus dari rumah. Dan terus dan ini yang gue lihat juga kayak kayak gue untuk ngedirect dan bagian kayak desain
yang biasanya lu tinggal ke mejanya dan lu bisa langsung oke ini revisi itu gitu. Terus sekarang lu harus nunggu semua apalagi kan kalau zaman dulu mungkin orang baca by email. Jadi di email tuh bisa baca satu email tuh oke ini A B C D gitu. Kalau sekarang kan lu by WhatsApp semua gitu ya kan. Yeah. Nah, itu menurut gue salah satu yang challenging juga sih di sini, gimana apalagi kayak sekarang Zodiac yang tadinya kita lebih ke bikin party, lebih kayak ke activation-nya bisa dibilang ya kita kerja dari pagi sampai sore, cuman kan activation lebih ke malam gitu kan. Jadi yang kita lakuin apa yang buat malam nanti gitu. Tapi kayak sekarang kita coba berubah dari kita gimana kita mikirin gimana di saat shifting kayak gini, tapi kita tetap do something kayak ada activation di especially di digital gitu. Makanya kenapa di Zodiac sendiri kita coba bikin konten-konten meskipun yang belum gimana banget, cuma kita coba dalam 2 minggu terakhir ini kayak bikin interview ataupun kayak mixtape dari DJ yang main di Zodiac kita coba rilis. Kira-kira ini kan hiburan nih, bisa ngasih hiburan juga orang di rumah gitu. Nah ini yang coba kita lagi nyari kira-kira gimana formulanya yang pas, mau dari belakang layarnya, dari WFH-nya sampai ke konten yang bisa dikasih ke market kayak gitu kira-kira. Jadi sih kalau gue perhatiin saya memang pelan-pelan sih Zodiacnya dari ada 6Q itu ya Mat ya yang lo nanya-nanya ke beberapa artis luar, kemudian mixtape mulai lo rilisin. Gue ngeliatnya emang slowly udah shifting ke area situ ya memang ya gitu. Betul. Kayak salah satunya yang kemarin kita lumayan yang kita kejar juga adalah si Webstore. Karena itu jujur kita sebenarnya untuk bikin Webstore tuh udah beberapa bulan yang lalu lah. Cuman tetap ketunda terus ya karena itu ada acara dan lain-lain gitu kan. Nah kebetulan pas kemarin kita ngelihat ini ada isu tentang corona masuk Indonesia, terus ngelihat dari segi pemerintahnya juga yang ya bisa dibilang belum siap itu gitu. Dan gue coba diskus sama tim juga ya mungkin kita udah menebak kira-kira dalam beberapa minggu ke depan mungkin banget untuk kayak sekarang gitu. Nah di situ kemarin ada waktu sekitar 2 mingguan yang kita akhirnya coba push dari segi tim untuk bikin Webstore, dan dari barang-barang yang tadinya ada yang kita siapin beberapa, dan juga ada dari yang sebelum-sebelumnya dari collab sebelum juga. Ya, intinya kita ngeliat di sini gimana biar market yang tadinya lo bisa ngapain aja, lo mau nyari hiburan kemana aja bisa, tapi di saat sekarang di rumah kita bisa ngasih something lah kira-kira menghibur juga gitu. Menarik. Kalau dari Mas Ebi sendiri gimana? Nah, Mas Ebi nih yang kalau menurut kita kayaknya agak slightly different dari 3 teman yang lain nih. Kalau 3 teman yang lain kan benar-benar shiftingnya telak banget dari area digital semua. Naik ke atas gitu. Kalau lo kan F&B nih gitu. Pertanyaan utamanya apa sih tadi? Udah lupa gue. Pertanyaannya apa yang Mas Ebi lakukan di rumah selama ini, kemudian kendalanya dan segala macamnya, terus kenapa bisa cepat. Well, sebenarnya sama aja ya, gue ngomongnya mungkin ngulang kayak yang dibilang Mamat, kayak dibilang Endo, kayak dibilang sama Hogi tadi. Di rumah sebenarnya cuma berusaha ngerubah pola aja sih dari keseharian. Yang biasanya tadinya gue ada di dapur terus, ada di tempat operasional terus-terusan, hands-on, bisa in touch sama semuanya, gini-gitu segala macem. Sekarang gue cuma dapet izin keluar rumah seminggu 2 kali paling banyak untuk ngecek kelas. Jadi hal yang paling berat yang gue hadapi adalah gue harus ngajarin anak-anak dapur pakai Zoom. Tadinya gue ada di dalam dapur, gue bisa ngeliat challenging banget gitu loh. Ini anak-anak taunya cuma kompor, oven, gitu-gitu segala macam. Sekarang gue yang kayak, coba lo besok kalau datang bawa laptop atau lo install Zoom di handphone lo ya. Zoom itu apa Pak? Ada deh pokoknya kayak web conference gitu. Nah nanti udah dipasang, belum internet connection yang nggak beres, gini-gitu segala macam. Terus challenge-nya lagi adalah gue harus bisa lihat kan apa yang ada di depan mereka, apa yang mereka kerjain gitu. Kenapa? Soalnya dalam keadaan kayak gini, yang kita lakukan adalah bikin produk-produk baru yang bisa disesuaikan sama delivery dan takeaway kan. Kalau untuk pizza dealer sih lumayan gampang ya, karena memang nature pizza gampang banget buat takeaway.
Kalau untuk Udah taco ready ya, Sep, ya? lokal lebih benar dan agak effortless gitu. Orang taunya pizza takeaway gampang. Pizza agak nggak terpengaruh. Ya, gue nggak bilang kita serami sebelumnya, tapi nggak terlalu terpengaruh sama model delivery takeaway ini. Agak challenging buat taco lokal sih. Karena mungkin kalau lo di rumah, kalau lo makan siang gitu, makan malam lo mau makanan yang jelas aja gitu. Taco tuh kayak hiburan. Jadi ya gitu, kita harus berusaha bikin supaya ini tetap ada di dalam kepala mereka. Ya kayak dibilang sama Mamat tadi, caranya adalah ya ngingetin lewat sosial media bahwa kita masih ada gitu. Agak lumayan gampang karena kemarin pizza kita mulai punya in-house delivery ya, kita kerjasama sama Westbike Messenger. Nah setelah kejadian ini kita langsung decide ya udah taco lokal juga sekalian. Dan gue lihat beberapa restoran banyak di sekitar kita semuanya jadi kerjasama sama Westbike. Oh gitu. Which is bagus juga ya. Keren banget. Banyak banget. Iya. Banyak banget sampai Convivium, terus Po Noodle Bar, banyak banget semuanya kerja sama mereka. Which is bagus ya. Ini jadi dapat acknowledgement yang tadinya mereka nggak dilirik sama sekali gitu. Sekarang jadi salah satu method. Dan ini lumayan support bisnisnya sendiri. Kenapa? Soalnya kalau gue nggak mau ngomong apa-apa yang jelek soal Gojek ya, tapi lo tahu semuanya kalau lo pakai GoFood kan ada potongan gitu loh. Yeah. Nah berat jadi sih potongannya untuk bisnis sendiri, betul untuk bisnisnya sendiri kita jadi lebih bisa bikin uang lebih. Dan untuk customer sendiri mereka nggak di-charge lebih banyak karena ada beberapa tempat yang harga GoFood itu beda sama harga aslinya. Harga asli betul. Betul. Dan kapan ada gitu change order tuh? Gimana Kang Edo? Kemarin tuh sempat ada dari ini bikin change org untuk potongan Gojek itu, GoFood itu sendiri tuh teman-teman kayak si Wiro yang burger itu. Oh iya benar. Oh gitu kan. Jadi mereka sama-sama bikin petisi untuk ngurangin harga kos si GoFood ini karena terlalu tinggi menurut mereka. Betul. Akhirnya berhasil tuh Kang. Kayaknya belum sih itu ya masih progres ya itu. Masih in negotiation katanya. Sebenarnya itu berlangsung di semua sektor ya kalau bisa lihat ya. Kayak restoran minta potongannya dikurangin, terus driver minta cicilannya ditunda. Betul. Sebenarnya ini semua yang bisa kita lakukan untuk menunda pengeluaran sih, untuk bisa ngatur cash flow gini gitu segala macam kan. Keren. Tapi lanjut ke penjelasan lo, orang-orang di dapur lo sendiri. Maksudnya apa yang mereka alamin? Maksudnya mereka kan berimpact langsung juga tuh. Betul. Well, gue bisa lihat agak ada ketakutan di mukanya mereka ada ketakutan ya. Maksudnya gini, kita yang orang office-nya agak lumayan work from home. Kalau mereka kan nggak ada work from home, mereka tetap harus datang pergi gini gitu segala macam. Di 1 minggu pertama, frontliners bener. Di 1 minggu pertama, lo bisa sense fear banget di mereka gitu. Tapi kayaknya setelah lewat 1 minggu dan nggak ada knock on wood, nggak ada kasus yang berarti yang terjadi di sekitar mereka mulai seperti nggak ada apa-apa lagi. Nah setelah itu berjalan, mereka udah nggak punya fear lagi. Realitinya baru sync. Oh ternyata kita nggak bisa buka lagi buat dine in. Oh ternyata sepi banget gini gitu segala macam. Baru mereka mulai mikirin kan, ini gimana nanti kapan kita harus tutup gini gitu segala macam. Sebenarnya itu ada yang di kepala gue dari awal sih. Karena kan sebenarnya saat ini kita cuma ada di bawah mercy-nya pemerintah ya mungkin ya. Sampai kapan kita bisa buka terus ngelakuin ini gitu. Jadi ya yang kita lakuin sehari-hari adalah tetap berusaha shifting terus gitu. Misalnya tadinya kita nggak boleh, kita masih bisa dine in, tapi terbatas jam bukanya kita terbatas. Habis itu kita nggak boleh dine in, kita shift lagi ya. Teruslah kita lihat sampai waktunya nanti kita nggak bisa buka sama sekali. Tapi gue rasa kalau kita lihat di luar ya, kayaknya supply makanan harus jalan terus ya. Orang perlu makanan gitu loh. Iya. Kalau ngeliat di New York sih, paling terakhir gitu ya, ditutup. Di New York kan sekarang, jadi sekarang justru malah, kan si Governor Kongonya bikin inisiatif kan, justru malah restaurants need to stay open to feed ini, terus dia sekarang lagi kemarin kan lagi nggalang aid buat businesses, jadi kayak justru malah yang mau dia selamatin tuh neighborhood ininya, jadi kayak neighborhood gitu kan. Tapi kondisinya yang gue dengar terakhir sih dari temen gue yang di New York yang orang CNN lagi chaos karena lagi mesti nyelamatin manusia dulu nih, rumah sakit dulu. Nah itu tuh juga yang gue takutin di Jakarta tuh sebenarnya gitu kan. Jadi
serba nggak jelas gini loh Iya, kondisinya memang sih, nih. memang. Makanya sebenarnya Kemarin mau nutup Jakarta, si Anies udah mau nutup, sama Luhut Nggak nggak boleh. boleh. Nggak ini. gila sih. Jadi Itu kayak, gokil lah. maksud gue, Tentangannya banyak terus sih kemarin parah. waktu Anies mau gini, Jokowi Nggak bilang boleh. no, nutup Ya. ini harus dari Jokowi. Emang Pusat. tuh di undang-undang Ya. ada. Benar. Tapi gue tiap hari bikin clipping sih, perkembangan kondisi. Gue udah bikin harian per hari. Niat banget anjing. Kekurangan kerjaan nih makanya di rumah. Gila. Jadi kerajinan nih. Jadi kerajinan. Kerajinan asli. Gue udah ada PowerPoint-nya gitu hari ke hari perkembangannya apa. Oh itu keren sih. Itu keren sih. Nanti begitu lewat eranya pecah sih. Gue screenshotin aja. Soalnya ya, tapi jadinya gini loh, kayak itu nolongin anxiety gue soalnya. Jadi gue tuh baru beres anxiety itu kayak 3 hari lalu deh. Sebelumnya tuh kayak tiap hari nggak bisa mikir gue, kayak terlalu ini gimana. Gue juga punya problem yang sama sih jujur. Iya kan? Nah ini terapi gue itu terapi gue, karena kan dari kemarin kan gue cuman kayak ngumpul, jadi kayak cuman screenshot, terus gue taruh folder, sisa taruh folder, terus lama-lama gue bikin PowerPoint-nya deh, terus gue susun. Sebenarnya untuk kepentingan pribadi gue sih, tapi nanti suatu hari akan gue publish aja nih ya, gue taruh aja di Medium gitu atau apa gitu. Jadi Itu keren sih. ya karena menurut gue kayak lo jadi bisa punya benchmark ininya kita nih sama luar negeri. Gue tuh selalu gitu kan, supaya tahu gerak-geriknya kita gimana nih gitu kan. Sweet, keren. Soalnya kayak dari kemarin kalau ngomong sama brand-brand gitu kan, gara-gara kita bikin yang Back in the Days live itu heboh, dihubungin lah kiri kanan. Tapi kan mereka kan, menurut kalian gimana ya kalau kita ini? Gue bilang gue sih yang ngomong apa adanya. Gue bilang kayak jangan dulu deh gitu. Kondisi masih terlalu kayak gini. Lu muncul juga kayak nggak enak juga sih, gue bilang gitu. Udahlah, gue sistem donasi aja sekarang. Yang penting gue bisa bayar listrik sama internet. Inti gue itu aja, bayar listrik sama internet di kantor untuk gue bisa streaming. Itu aja deh sekarang overhead yang harus gue pikirin gitu. Tapi ya itu kan, Internet hari ke hari ini semakin nggak jelas. Nih ya, keadaan gini. Iya, terus karena gini kan, mau lockdown, tau-tau nggak jadi. Terus tiba-tiba gini. Jadi kan kayak kalau gue lu bisa lihat tuh dari sejarah di Itali, sejarah di ini, itu jelas karena semua yang masalah Amerika juga sama. Ini salah di awal dan salah di pas, jadi gini loh, waktu awal salah, abis itu salah di momen yang kayak ini mau menuju pandemiknya itu dia nggak ngelakuin strict measures sampai akhirnya gini gitu kan. Jadi pasan ya. Dan kebobolan gitu istilahnya. Terus presidennya doi juga si Trump kan. Anyway, gue agak tertarik dengan obrolan kalian barusan. Artinya gini, ketika kan kita punya support system yang kerja di belakang kita lah. Misalnya kalau saya ada orang-orang yang kerja di dapur, Mamat ada orang-orang yang kerja di bar, Hogi juga mungkin ada timnya Ecos yang kemarin, timnya Future yang kemarin on a daily basis, JSD pun gue yakin gitu. Nah, dengan situasi kayak gini tuh gimana ya, maksud gue sebenarnya yang kita lakukan, gue mau nanya gini sebenarnya, shiftingnya kalian dengan pola bisnis kalian ini, apakah juga sebagai salah satu reason buat ngasih maintain atau ngejaga support system kalian, atau memang atau ada any other reason yang lebih menarik dari itu gitu? Gue pengen tahu area itu sih sebenarnya gitu. Maksud gue gini, apakah udah deh gue kayaknya I have to lay off some of my stuff supaya ini bisa bergulir dulu, at least cash flow gue aman, dan gue harus lakukan shifting, memperkuat semuanya, nanti baru gue balikin lagi, misalnya gitu. Gue nggak ngerti dari point of view kalian gimana sih sebenarnya untuk area yang. Gue baru ada kejadian itu tuh kemarin tuh soal lay off staff gitu. Ya otomatis lo you have to keep the ship afloat kan soalnya kan. Dan secara restoran jelas banget sales turun. Sementara payroll kita tetap banyak, yang kayak tadi dibahas Hogi lah, nggak ada pemasukan tapi pengeluaran tetap banyak. Gue sempat kepikiran gitu yang kayak ini kayaknya harus ada sebagian staff yang dirumahin sih. Terus kita udah mulai ngomong sama head department masing-masing, kayaknya lo dari per department lo cuma perlu orang sekian minimum jumlahnya gitu supaya bisa jalan. Terus udah kayaknya head department ngomong nih sama bawah-bawahnya, mereka lumayan shock gitu. Gue lumayan surprise-nya gini, jadi instead of mereka milih siapa yang bisa dirumahin, siapa yang bisa di-cut, yang paling bawah,
mereka semua setuju untuk kerja pro-rate. Ini datang dari mereka sendiri. Jadi Wah, gue lumayan surprise keren ya dalam banget. keadaan kayak gini, solidaritasnya gokil Wah, banget, men. keren. Semuanya. Ini kayaknya wabah ini nunjukin sisi baik dari semua orang sih kalau menurut gue. Amin. Jadi akhirnya Mantap. instead of ada yang Keren. dirumahin, mereka decide untuk yang oke, kita pro-rate aja deh. Satu orang sehari kerja, satu hari libur, satu orang kerja sehari libur. Which is bagus, mereka mau ngerti keadaan perusahaan kan gitu maksudnya. Keren. Kalau di FOMO juga kalau di rumah soalnya. ternyata itu reasonnya. Iya. Gue di rumah nih, dia lagi ini gila. Kalau Mas Mamat, zodiak gimana Mas Mamat? Kalau zodiak sendiri sebenarnya bisa dibilang gini, kita ada 2 tim, satu tim yang di belakang bar, satu lagi yang di kantor gitu kan. Nah kebetulan yang untuk di belakang bar ini mau nggak mau ya, kayak kita bisa ngeliat kayak zodiak itu yang istilahnya bukanya itu bisa dibilang orang setelah makan malam sampai belum sampai pagi juga gitu, sampai jam 1 gitu kan. Dan itu sifatnya hiburan, leisure gitu. Bisa dibilang sekarang orang nyari satu yang pertama pasti makanan dulu kan, makanan apa baru mereka jadi hiburan. Dan sedangkan ini kan berarti posisi zodiak ini kan berada di posisi yang lumayan paling akhir gitu. Nah yang kita lakuin, karena jujur kalau dari gue belum bisa ngelihat kayak ini tuh bakal sampai kapan gitu kira-kira. Kalau kita ngeliat dulu waktu ada kerusuhan ataupun banjir terus tutup sementara, kita bisa bilang oke, ini paling maksimal 2 minggu lah ya kan. Iya. Masih predictable ya. Benar. Iya, ataupun kayak era orang lagi lebaran gitu. Bulan puasa itu bisa dibilang semua sales pasti anjlok. Dan semua orang udah siap buat itu gitu. Meskipun udah THR, tapi kita udah siap dari bulan Maret atau April, kita siapin semuanya. Di bulan puasa nanti bakal sepi, dan orang bakal tahu bahwa setelah bulan puasa itu orang bakal haus, orang bakal balik lagi semuanya gitu kan. Nah, satu di sini kita nggak tahu ini sampai kapan. Dan yang lebih parah lagi adalah kayak tadi yang dijelasin sama Sebi juga gitu, gimana kita harus bisa si company ini berjalan terus tapi zero income kayak gitu ya kan. Yang kita lakukan adalah coba kita memang mencoba merumahkan, tapi kita tetap kasih mereka tunjangan gitu. Dan kita belum bisa bilang apa-apa ke mereka sampai kita ngelihat si corona ini agak sedikit menurun gitu. Tapi yang lebih selain itu untuk tim yang tim di kantor, kita coba untuk work from home, gimana caranya untuk bikin konten dan lain-lain juga buat digital platformnya sama jalan di web store. Tapi yang tadi kenapa gue bilang kayak ini semua orang nggak siap, karena kita tahu tadi gue bilang di bulan Maret dan bulan April ini tadinya mungkin gue yakin semua company dan semua orang di sini siapin oke, kita harus siap buat si bulan puasa nanti gitu kan. Istilahnya kalau lu mau all out di bulan Maret dan bulan April. Tapi justru sebaliknya gitu, yang harusnya lu all out di bulan Maret sama April, sekarang lagi habis-habisnya. Terus kalau misalnya di bulan April ini ataupun di bulan Mei wabahnya akan menurun, kita akan ketemu di bulan puasa. Jadi gue bisa bilang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bisa ngapain? Bisa tegang gitu, kayak lu kalau misalnya gitu jadi di Agustus atau September gitu kan, kayak oke, mungkin November, Desember orang bakal liburan gitu. Jadi ya udah, lu mungkin gak keluar negeri, lu bisa di sini dan lu nyari party dan lu nyari apapun itu gitu kan. Tapi kalau gue ngeliat di sini, kita ngeliat forecast beberapa bulan ke depan itu benar-benar abu-abu banget, karena Maret udah lewat, hasilnya serem banget gitu. April ya mungkin bisa lebih parah, Mei juga kayak gitu. Mungkin ya kalau gue sih berdoa ya kira-kira mungkin di Juni ataupun di Juli ya semuanya bisa kembali, dan mungkin kalau kita ngeliat sisi positifnya justru orang dikasih puasa ngapa-ngapain dalam 3 bulan ya kan. Jadi mungkin lagi bisa. Keren banget. Pada saat semuanya balik lagi langsung zodiak pack tuh ngantrempel waktu Pak. Harus. Mungkin sisi positifnya kayak gitu, mungkin yang bisa kita berdoa biar dia naik gitu ya, bukan cuman kayak orang party tapi ke semuanya, ke semua bisnis gitu. Dan tapi dari semua ini yang menurut gue yang gue ngeliat sisi positifnya adalah apalagi di Jakarta, di Indonesia ya, kayak salah satu sama lain itu saling support. Itu yang, dan supportnya bisa dibilang sangat-sangat tinggi. Itu yang menurut gue sangat salut sama apa yang dilakuin sama scene ini gitu. Kayak mulai dari bisnis yang gede, bisnis yang kecil, mereka bikin
apapun itu dengan platform mereka untuk ya mensuarakan bahwa ayo kita sama-sama support gitu ya kan. Karena kita tahu kayak hal kayak gini kalau misalnya nggak ada yang support antara satu sama lain, apalagi kita dengan pebisnis yang di industri yang sama gitu. Menurut gue Kelar ya. nggak akan yang bisa survive gitu. Betul. Ya, kelar gitu. Betul. Mantap banget. Dari lo Kang Edo. Kang Edo, ayo Kang Edo. Lu kan banyak staff Punya- lu kan. Yoi. Dan lanjutan dari Mama tadi, menurut gue lu punya insight yang menarik nih, jejaring lo di belakang kan ke pemerintah, ke berbagai sponsor, lu ngelihatnya spektrumnya luas tuh. Kalau dari Ngelihatnya sih point of view gini, lu gimana? untuk melihat kayak gini apakah dirumahkan atau enggak, baik tadi ke pertanyaan yang tadi ke yang di belakang JSD sendiri. Sebenarnya JSD sendiri itu adalah bagian dari Invia Group dan JSD memang lebih fokus untuk offline event organizer kayak gitu di bawah Invia Pariwara sendiri. Yang support sistemnya di Invia Pariwara, gue sih masih pertahankan untuk tetap berjalan seperti biasa. Karena gue juga udah ngobrol sama CFO, kita aman sampai berapa lama dengan zero income, dan so far alhamdulillah kita masih bisa bertahan kurang lebih setahun kayak gitu, dengan catatan tahun ini kita memang survival mode on, survival yang kita nyalain nih sekarang nih. Gimana kita bertahan sampai ini, karena kita udah ngelihat ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Event offline atau apapun ini akan berlangsung sampai akhir tahun sih. Ini yang kita ambil yang terburuk ya. Dan awal tahun depan itu kemungkinan kita akan baru bisa mulai bangkit. Itu yang sekarang kita survival gimana? Satu, sekarang ada support pemerintah untuk cepat seperti campaign di rumah aja. Itu adalah salah satu campaign yang memang untuk ngajak kita semua untuk bareng di rumah. Semakin banyak kita support pemerintah, harapannya semakin berkurang sih penyebarannya. Karena kemarin tuh di awal-awal sebenarnya dari DKI udah ngasih, Dok, jalanin di rumah aja, campaign di rumah aja. Tapi masih bandel, masih pada ngeyel. Kita perlu lebih bersama untuk campaign yang dari pemerintah untuk mencegah sebenarnya ini. Jadi sekarang ini kita lebih ke support pemerintah dulu. Campaign apa yang diharapkan sama pemerintah kita support dengan harapan nggak apa-apa kita 3 bulan 2 bulan ini zero, tapi harapannya bakal cepat pulih lagi. Amin. Itu sih maksudnya, kita support dulu pemerintah, programnya seperti apa. Lalu juga ada teman-teman di Invia juga dengan Indonesia Kuat untuk medical, kita support juga untuk campaign untuk medik, karena kita tahu sendiri tugas medik emang garda yang terdepan. Dan kenapa harus ada karantina wilayah dan di rumah aja, kurang lebih itu petugas medik kita. Satu, kemarin udah tahu ya beritanya, ya APD kita kurang dan fasilitas yang lain kurang. Semakin banyak yang terdampak, petugas medik kita akan berkurang juga. Lalu siapa? Jadi sekarang sih kalau di SD tetap kita akan bikin, tetap yang di belakang kita tetap kita akan pertahanin. Support, kita tetap, satu, kita support pemerintah. Kedua, kita bikin kemarin dari JSD FF itu adalah memang untuk tenan yang memang sudah itu, dan untuk tenan untuk yang brand lokal dan brand lokal itu. Lalu yang next kita akan bikin satu lagi memang untuk charity, untuk auction, dan juga kita bikin giveaway ya memang untuk buat nyenengin. Karena satu, yang sekarang yang bisa membuat kita bertahan adalah imun. Belum ada obatnya lagi. Jadi harapannya happy supaya imunitas naik. Betul, itu dia. Maksudnya harapannya harus happy lah ya. Dari Zodiac gitu. Makanya pro legalisasi. Kan kirim-kirim kaos gitu ya. Kirim-kirim pizza gitu, happy. Mas Ogi gimana Mas Ogi? Yang terdekat juga bakal ada dari sama bareng ini juga kayaknya Bright Spot dari Pemprov kalau nggak salah, untuk bantu tetangga ya. Iya, gue juga lihat tuh. Masih nunggu perkembangannya lagi. Ini pertanyaannya apa? Lupa, gue ke WC sampai lupa tadi. Kalau masalah ini sih, masalah support system yang selama ini jadi tim lo lah, at least tim lo lah gitu. Gimana nasibnya mereka, terus apa yang bisa dilakukan buat... Kalau gue sih jujur, gue sih lagi, ini sih kondisi ya, this is probably the worst of the worst ya kalau untuk gue. Karena kayak intinya sih
ya apa namanya survival mode lah kata Kang Edo tadi, kayak semua gue sih kayak ya udah basically cut semua cost, cut semua ini, cut semua itu. Terus ya kayak Sebi tadi cerita gitu kan, gue ngobrol sama anak-anak gitu, gimana nih kondisi begini, gue cuma bisa bayar kalian segini, lo bulan depan kalau nggak apa-apa kok, gue bisa jalanin sendiri gitu. Mereka yang kayak justru rise to the occasion juga, yang enggak kok kita tetap masih mau bantu gimana caranya gitu kan. Karena intinya juga gini, gue juga kemarin kayak if I don't do something untuk scene musik kita ini apa nanti gitu kan. Jadi kayak at least gitu kan. Gue juga emang sebenarnya ngasih lihat kalau emang ya mau seancur-ancurnya kita gimana, we still have to fight through gitu, karena kalau enggak ya jadi negatif kan buat semuanya gitu kan, jadi semakin down aja gitu. Jadi menurut gue sih ya udah gitu, tapi dengan resources yang kita bisa gitu loh maksud gue. Makanya gue kemarin kalau waktu awal-awal ini kan masih oh ya udah kita nyumbang ini nyumbang itu, habis itu anjing udah gak bisa makan gue nyumbang mulu. Gue udah mulai pasti mikir ya gitu kan. udah mulai mikir tuh harus dibantuin nih, karena part of the anxiety kan, lu ngerasa kayak itu. Terus gue ada grup, ada beberapa WA grup ya isi orang-orang penting juga lah gitu. Jadi kayak iya nih gini, gue juga kayak gitu. Terus si Adip betul minta bantuin ini, gue ayo gitu. Jadi terus habis itu kayak tunggu dulu, kalau ini gue keluar kayak gini terus gue makan apa bulan depan gitu kan. Akhirnya gue baru mulai gitu. Terus tapi gue juga di saat yang sama gue tuh kayak ada beban moral juga ya, karena apalagi kalau di scene musik ya mungkin Odek sama yang lain tahu lah gitu, kayak kita mungkin salah satu yang tertua atau bisa jadi yang tertua gitu kan. Terus kayak gue ada beban moral kayak kayak gimana ya untuk nolongin yang lain gitu kan. Karena gue kayak Ekos kan gue bikin kan sebenarnya untuk nolongin scene juga kan, untuk naikin ngorbitin orang-orang baru yang keren-keren, yang apa gitu, dah grup-grup apa kolektif baru. Tapi kan gue nggak mungkin ketemu orang banyak saat ini. Gue dari kemarin kayak sama Zodiak waktu itu udah ngobrol sama Kodok tuh, Mat, kita mau bikin ini, tapi kayak aduh kalau gue ke Zodiak ngeri juga ya gitu kan. Jadi kayak terus kalau ntar ketemu orang-orang ini, terus kemarin juga diajakin nggak cuman Zodiak aja, yang lain-lain dari grup Biko, dari ini dari itu, tapi kayak anjing kalau gue kemana-mana gue juga ngeri sih gitu kan, karena kayak gue menjalankan social distancing sebaik mungkin gitu kan. Karena jujur banyak banget temen gue yang kena gitu, MD di circle yang lumayan deket gitu loh, deket, dan belum yang di luar negeri, belum apa gitu. Jadi kayak jadi kemarin waktu awal masih kayak udah kita bikin ini, tapi lama-lama kayak tunggu ini kita harus jaga-jaga banget gitu kan, udah nggak mudah juga sih gitu. Jadi kayak udah harus terus gue kemarin parno juga gara-gara dibilangin sama dokter gue, kamu kan ada sejarah asma ya, mesti hati-hati. Aduh tegang. Jadi kayak ya, jadi maksud gue kayak ya udah, dengan semua limitation itu apa yang kita bisa kerjain, gue pikir ya udahlah kita jalanin aja nih live streaming, terus kita jalanin apa, terus kayak intinya sih juga gue nggak muluk-muluk kok, gue nggak mau jualan tiket, gue cuman buka donasi itu berapa aja kita terima, cuman yang penting itu kayak tadi gue bilang, cuman yang penting gue bisa bayar internet, gue bisa bayar listrik di kantor, untuk gue bisa tetap jalanin gitu. Terus kayak nanti kalau lebih kondusif, gue justru gitu, kayak gue pengen kerja sama tempat-tempat juga, kayak apa yang gue bisa bantuin nih, kita bikin konten apa, nanti kita bisa buka apa, kita jadi gitu kan. Jadi kayak di gue selalu ada beban moral untuk scene-nya itu loh. Jadi di balik harus nyelamatin diri, gue juga harus nyelamatin scene-nya, karena kalau scene-nya mati kayak itu loh, kayak ini kan yang udah kita perjuangin berapa puluh tahun gitu. Jadi kayak sayang gitu. Jadi ya itulah beban moralnya di gue. Tapi ya di saat yang sama ya kayak gue tadi kan, support system ini ya gitu, kayak saya bilang, mereka rise to the occasion kan, somehow anak-anak ini malah yang bilang ke gue, enggak mas, kita bantuin gitu. Mantap. Cuman mereka akan ngomong kalau ini jauh, mereka nggak bisa, udah nggak apa-apa kan, banyak yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya di Bintaro, ada yang di Alsut gitu kayak, jadi kayak udah nggak apa-apa gitu, atau enggak ya di pool aja yang lagi naik mobil siapa gitu. Jadi kayak barengan ya gitulah, kita harus kadang-kadang mikirin well-being-nya mereka juga kan. Jadi gue nggak mau terlalu terbebankan ke mereka juga. Tapi di saat yang sama ya ini gue juga kayak ngerasa ini bakal lama kan. Jadi ya itu harus ngerubah cara kerja semuanya ini nih, yang ya
apa yang mau kita Ini- bikin harus berubah total. Ini jadi new normal nih buat kita semua. Yes. Iya, benar. Mantap. Gue pengen bikin bukunya ntar, The New Normal. Gue tadi baru ngomong sama Hogi nih kayak lagi perubahan generasi gitu, bukan generasi, kayak baru perubahan perubahan human gitu, dari banyak behavior yang berubah, banyak pola yang berubah gitu. Gila sih. Ingat film Wall-E itu dulu? Ingat film Wall-E yang terakhirnya itu ada orang-orang duduk di kursi depannya layar TV. Gue ngerasa nih kayak somehow ini menuju ke situ ya gitu. Cuman gue nggak pengen gitu kan. Tapi kan intinya sekarang we should still make this work dengan cara begini kan. Karena kan gue seneng banget karena dengan ngobrol begini sama kalian kan gue juga jadi kayak kita tahu nih gimana kalian kabarnya, kondisi gimana gitu kan. Jadi it's justru sekarang gue ngerasa udah nggak ada lagi kayak, maksudnya kayak there's no more competition, everyone is trying to survive gitu kan. Gak ada ya, semuanya hadir gitu ya. Buat apa? Lu mau kompetisi bisnis apa sekarang gitu? No man, udah ini survival gitu kan. Jadi menurut gue everyone has to rise up to the occasion untuk for the greater good. Nah itu yang menurut gue banyak yang belum bangun tuh itu gitu. Kayak kalau ini nih sebenarnya udah di momen itu gitu. Good point. Masih menurut lo ada cara nggak? Maksudnya ada cara untuk membangunkan sisi itunya nggak? Cara paling baiknya mungkin? Susah ya, gue juga. Maksud gue greater good itu juga kadang-kadang kan porsinya beda-beda ya. Ada yang emang dia atlet gitu, ada yang ini gitu kan. Mungkin kalau di gue sih, ya itu greater good gue sih gue ngerasa kayak ya udah, gue jalanin yang apa gue bisa jalanin. Begitu suasana kondusif, gue pengen bantuin yang lain untuk ini scene nggak boleh mati gitu kan. Jadi kayak gimana caranya harus diiniin. Nah gue kemarin juga in Zoom conference gini juga, gue buka open aja gitu. Ternyata yang ikut buset ada 50-an gitu. Intinya orang dari Jogja, dari Surabaya, dari Bali, dari apa, club owner, DJ, terus ada yang orang-orang event, orang-orang vendor, produksi. Dead man, ini nggak, the industry is gone gitu kan. For the next how long? Mereka gue makan apa? Gue harus untuk tempat, gue harus ini. Jadi kan gue juga lagi mikir kebutuhan tersier kayak entertainment industri ini kan tersier banget gitu kan. Lo makan dulu yang penting, sehat dulu gitu. Entertainment itu sebenarnya paling bawah in the chain of things gitu, ya nggak sih? Tapi manusia tetap perlu entertainment sih, gitu. Gue ngerasa kalau ya udah, kalau porsi gue emang kuatnya di situ, ya udah gue tetap gue nggak tiba-tiba pakai APD terus bantuin orang juga kan. Tapi paling nggak caranya orang beda-beda gitu kan. Gue nggak bisa bantuin orang di rumah sakit juga gitu. Tapi paling nggak gue bisa bantuin orang-orang di rumah untuk nggak jadi gila. Udah gitu aja sih. Keren. Nah, intinya gitu. Tapi sih yang gue juga gitu kemarin yang di grup ya gitu, gue ini sedikit cerita aja lah kalau di kayak WA grup yang tadinya 2 minggu lalu, wah semua bala bantuan, semua ini ngumpulin uang MM-an. Sekarang udah mulai kita makan apa ya gitu, udah mulai kayak gitu. Jadi realita udah mulai sink in gitu. Jadi ini agak udah orang harus sadar kayak bahwa orang-orang yang ya istilahnya yang duitnya tadinya nggak ada ujung, udah mulai ada ujung gitu kan. Jadi sekarang udah mulai bingung. Jadi kayak karena mungkin nggak ketebak sih ini sampai berapa lama sih. Nggak ada men, ini lo mau nebak gimana gitu kan. Tapi ya intinya sih survival mode tuh kayak Edo bilang paling bener sekarang. Lo harus udah pikirin sementara ya udah day in day out, pikirin aja itu dulu survivalnya gimana. Tapi big picture-nya nggak boleh hilang kan. Apa nih yang mau kita bikin untuk satu selamatin diri, nomor 2 selamatin ininya juga, komunitas kita juga gitu kan. Itu yang benar itu sih menurut gue kayak ya that's all I can do gitu kan. Gue nggak terlalu tahu lagi. Nah makanya kayak kemarin yang ngobrolan itu kita pengen bikin semacam kayak relief aid gitu buat orang-orang event, orang-orang produksi, DJ mau yang pada nggak bisa makan men. Nah, pada nggak bisa makan, residen DJ, gitu. They don't have other jobs kan, dia kan jadi kasihan. Orang-orang vendor, kru band tuh gokil, kru band banyak banget tuh yang sekarang kehilangan kerjaan semua. Kalau lo manggung cuman di rumah gitu, emang lo belum kru, ya kagak lah. Jadi itu industri itu udah shift semuanya. Jadi gue tadi kepikiran kayak bikin sebuah relief aid ini. Jadi kalau kita bikin sesuatu, gue pengen bikin kayak sebuah payung gitu kan.
ya syukur-syukur nanti Parekraf mau bantuin, tapi saat ini gue nggak peduliin itu sih. Yang penting gue kayak gue mau gimana caranya bantuin orang-orang ini. Kalau misalnya kita bikin event, gue pengen ngajakin tuh kayak media-media musik yang lain kayak Adano lah, Whiteboard lah, Sound from the Corner, apa semua gue pengen kita bikin sesuatu nih, tapi porsinya beda-beda. Lo kan jago di live music, gue mungkin lebih jago di DJ, lo lebih jago di ini. Kita bikin satu payung, terus kita bikin aja account. Nah nanti orang kalau butuh bisa ini loh, kita bisa bantuin. Dia tuh kayak menurut gue belum ada yang mikirin dari kemarin, gitu kan. Kalau di luar negeri, gila, pajak dihilangin, ini ada dan bala bantuan. Kita kan gitu, gimana? Jadi itulah yang gue deg-degan itu sih. Kayak, maksudnya udah perlu nyelamatin diri, wah mesti mikirin orang-orang lain juga. Aduh. Iya, benar-benar. Iya, itu tuh yang tiap hari bikin miris. Iya, mungkin itu sih. Dari masing-masing kalian ada next plan atau future plan yang mungkin ke arah yang ada kolaborasi lebih baik atau gimana? Dari kalau gue bilang insight. udah nggak ngomongin kolaborasi lagi nih. Ini udah harus bersatu semua. Ya. Udah nggak kolaborasi, bukan isu lagi. Ini udah harus everyone has to rise to the occasion gitu kan. Gitu loh. Lu bayangin kayak misalnya Sebi atau Dito tiba-tiba Plaspas harus tutup gitu kan. Lu bayangin kan support system mau segitu banyak orang. Nanti kan gitu kan. Jadi sekarang atau Mamat harus ini atau gitu kan. Jadi menurut gue udah kayak we're not about that anymore. Menurut gue semua punya porsi masing-masing. Gimana caranya kita bisa bantuin orang sebanyak mungkin kan. Yang masih bisa operate tuh menurut gue sih gitu sih. Gitu. Jadi kayak harus bikin sebuah itu. Nah maksud gue di service industri gitu, di F&B yang bakal kehilangan kerjaan banyak banget ya nggak Sep? Orang. Bayangin privasi banyak banget orang kan. Banyak banget. Lu bayangin giant-giant yang akan jatuh. Maksudnya kayak industri giant yang akan jatuh. Wah udah tuh domino efek. Gila kan? Belum retail industri itu lebih gila lagi. Jadi kayak everyone is gonna be hit hard. Jadi maksud gue kayaknya perlu ada itu gitu. Per industri itu perlu punya semacam relief aid itu kayak yang penting sih gitu. Karena paling enggak ya gue nangis gue diceritain ada ini vendor yang biasa kita sering pakai lah buat produksi gitu-gitu. Aku nggak tahu Mas mesti makan apa buat anak istriku dan cucuku gitu. Jadi kayak gue kayak denger kayak gitu miris gue langsung. Iya kan? Nggak ada. Lo Kang Edo di area JSD dan Invia, lo melihat itu juga kah? Sekarang kudu lihat dari JSD sih iya. Dari JSD karena kita ngeliat juga di lokal brand itu banyak banget yang semenjak wabah ini awal ini 80% itu udah langsung turun banget. Dan mereka juga sekarang nggak tahu terus kayak gimana. Kayak gitu dan ya kita support sebisa mungkin ya satu yang dengan bikin event yang kemarin tetap usahakan agar mereka juga ada penjualan juga kayak gitu dan sekarang lagi digerakin lagi untuk yang vendor untuk yang masker kain untuk membuat masker kain mungkin kayak gitu lalu juga pembuatan APD itu juga jadi dari teman-teman yang brand lokal yang udah punya vendor itu juga jadi sama-sama saling membantu ketika memang masker kain ternyata udah cukup membantu untuk mengurangi, jadi mereka gerakan untuk membuat masker kain. Lalu juga ketika kekurangan APD juga mereka juga gerakin. Jadi dari brand lokal ini sekarang udah mulai bergerak untuk membuat kayak tadi masker. Jadi untuk brand sih sekarang lebih akan banyak gerak ke situ dulu tuh. Kalau untuk eventnya sendiri, benar tadi kata Hogi, semuanya yang bergerak di event itu shutdown. Semuanya dan mereka bingung sampai kapan kayak gitu dan mereka juga butuh kejelasan kayak gitu kan nggak tahu sedangkan yang di mitigasi Parekraf pun sempat beredar itu nggak ada KLI yang event kalau nggak salah itu nggak ada itu dipertanyakan banget itu nggak ada tentang event gitu malah dibelanjakan untuk yang keluar negeri dan lain-lain dan kita harus bagaimana kayak gitu yang diutamakan setelah after ini malah mereka mempromosikan untuk luar negeri, bukan di dalamnya negeri untuk dikuatin lagi. Terbalik itu gitu ya Kang ya? Oh aneh juga ya. Serem juga. Mungkin Kang Ogi tahu udah baca juga mitigasi si Parekraf ini sendiri kan kayak gitu. Udah sih, udah. Mereka fokusin ke luar negeri kan untuk maisnya. Udah, oh iya benar udah. Iya benar. Iya, itu. Iya. Gitu. Jadi emang yang di event sendiri bakal banyak kena banget sih. Iya.
kemarin tuh juga ada si Patut Cerahati kan bikin ngumpul juga tuh kayak Zoom call gitu. Gue cuman dengerin aja lah gitu. Ternyata pas gue suruh ikutan jadi host, gue malah ngurusin anak gue. Tapi intinya sih anyway, orang-orang kayak kemarin tuh banyak manajer band, banyak orang-orang event gitu kan. Kemarin ada Boim tuh, Juni, terus ada Ucup gitu kan. Dia kan synchronize sama manajernya Danila dan Bara gitu-gitu kan. Intinya pembahasan mereka itu aja nggak ada ujungnya, nggak ada. Nggak tahu mau kemana ya. Nggak tahu. Nah, cuman sebenarnya gue sih sebenarnya punya lumayan punya banyak solusi lah. Tapi mereka pas gue dengerin mereka ngobrol, ya bukannya gimana ya, tapi mereka masih mikirin gimana ntar ya monetizing, dude, monetizing gimana? Udahlah gitu. Maksud gue, lo harus you have to think bigger dan cuman mikirin, gimana ya supaya artis gue nih masih bisa makan. Artis lo pasti bisa makan, followernya banyak, viewership masih banyak. Betul. Tapi kan yang maksud gue, industri di balik itu yang support sistemnya lah yang bingung tuh. Support sistemnya itu kalau ngomongin support system tuh itu, dan menurut gue itu yang disayangkan di Indonesia. Udah pasti kita, ya gue nggak tahu ya, tapi gue rasa kita nggak bakal ada bantuan sih, udah pastilah gitu. Jadi we have to think gitu kan, iya nggak, benar nggak Kang? Kita harus mikirin buat gimana nih gitu. Buat setuju. tanya. Ya, jadi benar, dan ini harusnya kita bersatu sebenarnya. Kita nggak bisa bareng siapapun. Karena kan dengan kita ngumpul, dengan kita ngobrol, kita bisa bikin inisiatif bareng gitu kan. Walaupun nanti jalannya pisah-pisah, tapi kita bikin sebuah payung gitu. Nanti bisa beda-beda. Mungkin yang gue pikirin lebih sekarang untuk payung yang untuk orang-orang klub dan event dulu deh gitu ya. Tapi kan lain-lainnya juga nanti butuh semacam itu gitu kan. Belum nanti orang-orang mall. Itu lebih gila lagi. Belum tuh ya. Belum tuh. Sorry. Bukan pemilik mall ya. Tenant mall. Belum. MAP jualannya udah via WA loh sekarang. Yang bener kan. Iya, udah ada jualannya di sekarang udah mulai via WA sekarang. Gokil. Dan udah banyak banget kadang tuh beredar sneaker yang emang dari sana dijualin kayak gitu, udah banyak banget. Gokil. Oke, guys, kita kayaknya mau langsung masuk ke last question sekali nih. Udah banyak insight yang menarik banget nih dari tadi nih. Seru banget. Intinya sebenarnya kalau gue lihat bahwa yes, ini becoming the new normal. Terus yang gue suka adalah despite pemerintah nggak ngasih apa-apa atau belum ada clue buat kita, buat support system kita, tapi kita di sini paling nggak udah mulai mikirin apa yang bisa kita lakukan buat keep our support system alive gitu. Artinya buat skenanya alive kayak tadi Hogi bilang, atau buat orang-orang di belakang bar atau orang-orang di belakangnya krunya JSD bisa tetap hidup gitu. Nah, since kalian adalah orang-orang yang buat kita very inspiring karena udah ngerti banget harus ngapain, boleh nggak kita dikasih sedikit tips and trick how to survive this new normal dari masing-masing industri nih? Mungkin bisa start dari Hogi, abis itu Kang Edo, Mamat, dan Sebi gitu. Gue sebenarnya agak nggak punya tips and trick sih sebenarnya. Kalau pengen nanya ya harus gimana ya? Karena we're still trying to figure it out sih pada intinya ya. Tapi gini, maksud gue bukan berarti kegalauan ini bikin lo jadi buntu gitu. There is always a way. Jadi iya gini, maksud gue mungkin ngasih contoh ke gue aja gitu ya. Oke, kalau misalnya kalau gue dari kemarin teriak-teriak tuh di yang konkol rame-rame bersama DJ dan segala-gala itulah. Gue mau ngomong sama semua. Everyone, untuk lo sebagai seorang performer, you have to think of yourself as a content creator. Lo harus buat sesuatu. Kalau enggak, lo die. Udah gue gituin aja. Itu jadi menurut gue you have to do something yang bisa supaya lo nggak kehilangan market lo lah istilahnya gitu. Itu sih. Jadi either itu orang kan juga porsinya beda-beda kan. Yang menurut gue dengan teknologi internet kayak Zoom, kayak Instagram Live kayak gitu, you have to harness it to the max gitu kan. Dan puji syukur lo punya follower Instagram atau Twitter yang banyak. Platform tuh itu bisa ini, maksudnya duit nggak langsung datang tapi it will come gitu kan. Jadi
Dan sekeruh-keruhnya sekarang pasti adalah cara. Maksudnya cuma mesti gali aja gitu. Gue nggak tahu expertise lo beda-beda gitu. Ya gue puji Tuhan masih bisa bikin musik gitu. Walaupun kerjaan scoringan gue kelar, tahu-tahu ada aja gitu. Siapa minta bantuan ini, gue bisa nggak bantuin ini, gue butuh ini, gue cuma ada duit segini, apapun deh gue terima gitu kan. Intinya survival mode gitu kan. Apa aja, just think of daily lo yang harus lo cukupin aja gitu. Yang bigger things tapi jangan ditinggalin. Jadi kayak maksud gue lebih kayak kayak misi besar lo tuh jangan sampai terkabuti dengan yang kebutuhan dasar lo gitu, maksud gue gitu loh. Itu jadi harus disisain otak sama sisain nalar untuk ininya, untuk survivalnya iya, tapi ininya juga harus jalan gitu. Nah, dan itu gue sih pesen gue sih mungkin lebih kayak forget competition, forget itu semua. Kita harus bersatu semua untuk mikirin for the greater good gitu kan. Karena udah nggak kaya miskin men sekarang, udah nggak terkenal atau nggak terkenal. It's more like yang siapa yang butuh bantuan, yang bisa bantuin gitu kan. Siapa yang punya akses, bukainlah akses ke yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya kayak itu aja sih kalau mungkin dari gue. Cakep. Mas Mamat, Kang Edo, Mas Ebi. Kang Edo. Kalau gue apa ya yang buat biar semangat ya tagihan pastinya. Ke kantor lo, ya kan? Iya kan maksudnya. Opek itu harus lo bikin, berarti lo harus mikir terus gimana. Tapi sih intinya sebenarnya adapt or die. Lo harus adaptasi dengan keadaan sekarang atau lo bakal mati. Dan satu lagi gue nambahin emang perlu banget kita sekarang adalah bersatu, bareng-bareng. Gitu. Nggak usah ada perbedaan lagi, kita bareng-bareng sama semuanya jadi satu lagi untuk satu payung yang tadi mungkin Hogi bilang. Kalau memang itu kita siap support banget. Cakep. Gaul banget lu Bang Edo. Kang Sebi, Kang Mamat. Siapa duluan nih? Duluan, Mat. Kan bajunya sama. Anjing kan bajunya sama. Ini taunya Mamat sama Sebi nih yang depan-depanan nih. Wah. Kebareng ya kiri kanan gitu. Lah nih ya kan jadi model ya. Gimana Sep? Ada any advice buat teman-teman di luar sana? Duluan Sep, silakan Sep. Lo mau ngomong nggak jadi ya, Mat? Lu juga ya? Bingung kan? Gue juga bingung. Sebenarnya gue nggak ada tips and trick sih. Itu cuma yang ada di benak gue aja kayak. Gue nggak tahu tadi tips and trick apa enggak. Paling enggak survival aja. Bener sih emang ya kayak yang disebutin tadi ya. Intinya emang harus adapt. Kayak kalau dari industri gue sih gampang ngomong. Gue harus adapt sama untuk lihat orang butuhnya apa sih di rumah gitu, jenis kayak apa yang di rumah. Kayak kita kemarin mulai bikin frozen food kali ya yang bisa orang stok lama supaya bisa survive dalam keadaan kayak gini. Tapi di luar itu semua, kalau gue bilang kita masing-masingnya kayak Hogi, Mamat, Kang Edo semuanya, kita punya peran penting banget sih untuk bikin ini berjalan gitu. Maksudnya melalui industri kita masing-masing, melalui bisnis kita masing-masing. Kalau misalnya dari gue personally, contohnya misalnya kalau misalnya ke sosial media gitu, intinya bisa bikin orang supaya sadar untuk stay di rumah gitu. Intinya gini, gue pergi kerja, gue bikinin makanan, lo di rumah aja gue kirim gitu. Help flatten the curve, stay home, biar jangan lo pergi keluar, makanannya bisa diantar ke rumah. Ya kurang lebih kayak gitulah. Dan kalau menurut gue setelah semua ini berakhir, kita semua punya tugas besar banget ya. Saat ini semua orang kan terkungkung di dalam rumah nih, banyak wounded souls di dalam. Setelah ini berakhir semua bakal keluar. Kita di bidang kita masing-masing punya tugas mulia untuk bikin semua orang jadi happy lagi. Amin. Wah itu bagus banget sih. Betul. Amen. Mas Mamat handsome. Mas Mamat langsung. Mamat sih kayak kelar corona sih, kelar virus dia cukur kumis sih kayak ini dia. Potong rambut lo Mat kayaknya Mat dulu. Ya, gue bisa orang potong rambut kayak Hogi gitu kayak botak cukur Mat, waduh. Janganlah kan nggak punya rambut Mat, kalau lo punya rambut.
Ya kalau gue setuju sama semuanya sih. Dan menurut gue yang paling penting untuk ngomongin tips and trick ya support ya nomor satu. Karena kita sama-sama tahu ini kita nggak ada yang tahu bahwa ini sampai kapan. Jadi apa bisa kita mau plan sampai gimana pun menurut gue belum bisa gitu di measure. Jadi menurut gue salah satunya adalah kita saling sama support apapun itu dari hal yang kecil sampai yang besar. Kita support teman-teman yang sama-sama bisnis, kita support karyawan-karyawan kita yang udah kerja selama ini buat kita. Gimana pun caranya, kalau bisa kita share ke mereka, kita share gitu. Karena menurut gue kayak setiap di level orang berbeda-beda, ada sekarang yang mungkin mikirin kayak oke, plan dia company-nya berapa bulan ke depan kayak gimana, atau dia mau bikin activity-nya seperti apa gitu. Tapi kita harus ingat juga bahwa lebih banyak lagi orang-orang yang udah kerja keras sama ini buat kita dengan yang bisa dibilang apalagi di Indonesia dengan pendapatan yang bisa dibilang jauh di bawah normal gitu. Dan gue yakin kayak mungkin pemilik company gede bisa berpikir untuk plan survival mode dalam waktu 1 tahun 2 tahun gitu. Tapi ataupun mungkin lebih, tapi yang kita harus pikir di sini adalah banyak banget orang di sini yang mereka untuk survive dalam sebulan aja itu udah susah banget gitu. Dan terus apalagi untuk 2 bulan 3 bulan gitu. Makanya menurut gue di sini kita juga harus berpikir nggak cuma buat diri kita sendiri, buat company, tapi buat orang-orang yang di belakang kita juga gitu ya. Meskipun kita mungkin sekarang nggak bisa ngasih mereka pekerjaan, kita nggak bisa ngasih mereka kayak cash secara langsung, tapi intinya kita ingat aja gitu. Kalau kita punya lebih, kita kasih mereka, kita tetap ingat. Dan mungkin dari sini pelajaran menurut gue yang paling penting adalah kedepannya mungkin untuk kita semua bisa kita berbisnis, kita mungkin nggak cuma berpikir untuk ya semua dari segi bisnisnya aja, tapi lebih ke kesesamaan juga, bahwa kita ngelihat ada satu yang paling penting adalah bahwa yang kita lakuin di sini ya kemanusiaan itu penting gitu. Jadi semuanya nggak cuma hal-hal tentang duniawi, tapi ya di saat kayak gini baru kita ingat bahwa membantu sesama itu adalah segalanya dibanding idealis apapun kita seperti itu. Jadi menurut gue semoga setelah ini kita bisa lakukan hal yang terbaik, nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat dunia ini. Amin. Ya, Amin. Cakep. Alright guys, thank you banget waktunya udah. Terima kasih. 1 jam lebih ternyata ngobrolnya seru banget sama kalian, very insightful dan gue seneng banget. Yang gue seneng adalah ternyata kita semua agree bahwa let's collaborate, bukan collaborate lagi malah kata Ogi, let's join forces, let's unite, kita lewatin ini semua bareng-bareng, let's inspire other people juga untuk ngelakuin hal yang sama, dan kayaknya itu ya. Guys, thank you banget. Terima kasih Hogi, Mama, Mas Ebi, Kang Edo. Terima kasih. Selamat Kang Edo, Mas Ebi, Mas Hogi. See you. Semoga ditunggu movement gaul dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Dadah.